Keberlanjutan penataan nasional logistik ekosistem dipaparkan melalui fokus group discussion yang membahas tentang standarisasi hasil yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2025 di kantor pusat Bea dan Cukai. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memperkuat daya saing dan efisiensi sistem logistik nasional, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 mendorong transformasi digital layanan logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystem atau NLI. Tim transisi NLI bekerja sama dengan tim peneliti Prospera dan Argajata telah menyusun kajian terkait standarisasi data logistik yang diharapkan dapat menjadi awalan pengintegrasian sistem, aplikasi, dan layanan logistik dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Ahmad Sauki, Senior Trade and Investment Advisor Prospera, mengungkapkan 3 kunci keberhasilan. Yang pertama adalah koordinasi, karena banyak sekali kementerian atau lembaga yang berhubungan, sehingga perlu adanya payung regulasi untuk koordinasi berupa tim NLI. Kedua, kegiatan ini menyangkut dengan perdagangan internasional, sehingga diperlukan standar internasional yang harmonis dan konsisten. Yang ketiga, yaitu investasi yang menyangkut infrastruktur. Sebelumnya dari hasil kajian kita sih sebenarnya menunjukkan bahwa perlunya ada standarisasi data ya sebagai fondasi daripada interoperabilitas itu sendiri. Yang kedua, memang perlu adanya integrasi antar sistem untuk memperlancar transferability daripada data dan dokumen itu. Yang ketiga, 2 faktor tersebut harus didukung oleh regulasi yang harmonis antar kelembaga gitu. Jadi perlu ada regulasi yang mengatur keseluruhan daripada standarisasi maupun interoperabilitas daripada sistem tersebut. Oke, yang pertama yang pasti harus dibangun arsitektur. Nah, kerangka arsitektur yang kami rekomendasikan adalah harus merujuk kepada SPBE. Apa itu SPBE? Adalah sistem pemerintah berbasis elektronik, sehingga kerangkanya bisa mengacu kepada aturan yang sudah disepakati tahun 2014 yang lalu. Yang kedua adalah bagaimana kerangka tersebut harus dibangun secara terintegrasi. Terintegrasi itu seperti apa? Harus didukung dengan infrastruktur dengan repositori data yang mengintegrasikan keseluruhan sistem yang terhubung satu sama lain. Yang ketiga adalah perlu dibuatnya tata kelola daripada transferability daripada data tersebut. Tata kelola ini penting untuk meningkatkan trust daripada stakeholder untuk bisa mempercayai memberikan datanya dipindah gunakan, kurang lebih seperti itu. Ya, sebetulnya ini adalah bagian daripada bantuan kami yang sudah mungkin ada 4 atau 5 tahun terakhir begitu ya. Jadi kita itu salah satu fokus daripada kegiatan kami itu adalah melihat logistik. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah Indonesia menurunkan biaya logistik yang katanya itu sudah mencapai 26% dari PDB kita. Isu atau salah satu aspek terpenting itu adalah tentang standarisasi dan digitalisasi. Jadi tahun lalu itu kami membantu untuk melihat bagaimana kinerja dari platform NLA, dan salah satu isu yang ditemukan dari studi tersebut itu adalah masalah standarisasi, terutama standarisasi data logistik. Nah, sebagai kelanjutan dari itu, kami kemudian diminta oleh NLA untuk melakukan pendalaman mengenai standarisasi ini. Jadi apa lebih simpelnya itu kira-kira di simpul mana standarisasi data itu diutamakan atau sangat penting, sehingga kita bisa mentargetkan kegiatan atau bantuan baik itu bantuan kepada NLA atau kepada pemerintah secara keseluruhan di simpul tadi itu untuk mengembangkan standarnya. Dengan diskusi ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik-titik krisis yang membutuhkan standarisasi serta merumuskan arah kebijakan standarisasi yang relevan untuk mendorong interoperabilitas sistem logistik nasional. Dari Kantor Pusat Bea dan Cukai, Ria Dipo, Kanal BJTV, mengabarkan.